Kalau senyum-senyum toh. Ya man, itu dah. Ya. Kalau udah anu baru kesini nanti. Tidak bisa pasang. Coba kata enggak minat belum. Sama malam Kamis. Malam Kamis kapan? Masih tidak kami jangkit. Enggak ada waktu. Gampang. Anak Ahmed dulu. Ya. Siman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Talef kan enggak? Oh, live langsung. Makasih Din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita ke undian. Ini yang undiannya yang Perang Badar yang betul, jawabannya yang betul ada 47 orang. Untuk yang kesan pesan di sini ada 58 orang. Nanti kita akan undi penulis. Tak nulis nggak? Hah, jawaban? Foto? Tak ngirim tak? Apa akunnya? Apa? Ini ada teman kita nyampe dari Gresik ini, namanya siapa jenenge? Albar. Dari Gresik. Sepedaan. Roda berapa sepedanya? Bukan roda 4. Ini teman kita dari Gresik habis hadir hall Tanggul mampir, namanya Albar. Dari daerah mana Gresik? Dari daerah Manyar. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Senyum dulu ke teman-teman. Senyum. Dadah. Ya, bagus. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Undiannya sudah siap ini. Ini nama-namanya, nama-nama yang ini yang Perang Badar. Sebentar lagi kita akan undi. Hadiah surbannya sudah kita siapkan. 2. Ini yang Perang Badar yang hijau, ini yang untuk kesan pesan. Hadiahnya ini. 6. Sebelumnya kita baca manakibnya anak temennya Al-Barbib. Oh, ada temen inti sini, Bar. Billy 077. Insyaallah. Yang Perang Badar ini baunya khusus. Akhir. Kita baca sedikit tentang manaqib Al-Habib Shalih bin Muhsin. Habib Shalih bin Muhsin
Al-Hamid. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita matikan dulu komentar. Nanti yang mau tanya-tanya tentang Habib Soleh nanti. Sekarang kita matikan dulu komentarnya. Straight. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dilahirkan pada 17 Jumadil Awal 1313 Hijriah. Habib Saleh bin Muhsin dilahirkan 17 Jumadil Awal ya. 17 Jumadil Awal tahun 1313. Bertepatan pada tanggal 4 November. Bertepatan 4 November 1895. Jadi 17 Jumadil Awal 1313 Hijriah bertepatan pada 4 November 1895. Naam. Dilahirkan di desa Gerbah Bakarman, Hadramut, di tepatnya di Naam. Beliau hijrah pada tahun dari Hadramut ke Jawa pada tahun 1334. Naam. Bertepatan pada tahun hijrahnya beliau 1334 Hijriah ya. Berarti beliau hijrah umur 21 tahun. Umur 21 tahun ke Jawa. Bertepatan pada 19 Maret 1916. 19 Maret 1916. Pindah ke ke Jawa, tanah Jawa. Yaitu tempatnya beliau tinggal di daerah namanya Tanggul di Jawa Timur. Tanggul, Jember. Dan juga dikatakan bahwasannya wa kana manzilu maftuhan ala dawam liduyuf. Rumahnya Habib Saleh itu selalu terbuka ala dawam, terus menerus. Liduyuf, untuk tamu-tamu.
Sampai dikatakan bahasanya setiap harinya itu tidak sepi daripada pengunjung atau tamu yang datang kepada beliau. Al-Habib Saleh ya. Dan beliau juga ini ya, rumahnya rumahnya Habib Saleh tidak pernah sepi dari tamu. Dan tidak pernah sepi dari tamu setiap harinya. Sampai dikatakan bahasanya setiap waktunya itu pasti selalu ada tamu. Wa kana yurabbil ba'dul yatama indahu. Dan beliau juga suka ngambil anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim ditaruh di rumahnya beliau, dirawat oleh beliau. Habib Saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahasanya ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Wa asala wa sababa wa lusta. Wa farraja bainahuma qalilan. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan bahasanya aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini. Direnggangkan sedikitlah. Selanya ini adalah jarak antara kedudukannya Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim. Naam. Terutama anak-anak kecil, memang orang-orang dulu itu suka sekali menggembirakan anak kecil. Sampai dikatakan bahasanya di surga itu ada pintu yang namanya bab mufarrihus sibyan. Satu pintu yang tidak masuk dari pintu tersebut melainkan daripada orang-orang yang suka menggembirakan anak kecil. Makanya kita dengar dari guru-guru kita dan orang-orang tua kita dahulu cerita bahwasanya para habaib dulu itu di kantongnya itu tidak kosong dari uang kecil atau permen. Jadi tidak pernah sepi kantong mereka itu dari uang kecil atau permen. Terkadang kalau ada anak kecil-kecil dikasih, ada anak kecil-kecil dikasih. Sehingga para sholin amthal al-Habib Saleh dan yang lainnya ketika beliau datang ke satu daerah, anak kecil-kecil itu sudah hafal. Ini Habib bakal ngasih, kalau nggak coklat, permen atau uang seperti itu. Nah, bahkan sampai dikatakan sebagian mereka itu kalau mereka biar seneng dilempar ke atas, mereka berebut uang kecil seperti itu, gembira. Ini kebiasaan orang-orang soleh ya. Bahkan dikatakan dulu ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan bahasanya, ya Rasulullah, ini adnabu danban, aku melakukan dosa ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kemudian kata Rasulullah, ada anak kecil-kecil di rumah kamu? Gal na'am ya Rasulullah. Gal kasih dia, senangkan dia itu kafarah sebagai penebus dosa yang kamu lakukan. Jadi menyenangkan anak kecil itu adalah fadilah yang sangat agung ya. Makanya Habib Saleh beliau wa kana yurabbi ba'dul yatama indahu. Ada sebagian anak kecil, anak yatim gitu, ditaruh di rumah beliau, tinggal bersama beliau, dididik oleh beliau. Masya Allah. Dan beliau dikatakan bahasanya Habib Saleh ini juga orangnya suka al-islah dzatil bain. Suka islah dzatil bain itu suka menyatukan orang yang bertikai. Suka menyatukan orang yang bertikai. Suka menyatukan daripada orang yang bertikai. Kalau ada orang yang bertikai, suka sekali Habib Saleh ini menyatukan. Banyak sekali nanti kita akan ceritakan kalau ada orang punya masalah pasti datang kepada Habib Saleh. Dan dari sini nanti kita akan ceritakan asal muasal daripada sholawat Habib Saleh, sholawat mansub ya, sholawat mansub yang sangat terkenal sekali. Nanti kita akan ceritakan bagaimana itu asal muasal sholawat mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Nanti kita akan ceritakan asal mula dari mana datangnya sholawat tersebut. Naam. Beliau suka sekali islah dzatil bain. Menyatukan orang yang bertikai atau bertengkar. Bahkan dikatakan di beberapa tempat yang pernah kita baca sejarah beliau, di antaranya ada di daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah orang yang sudah cerai
didatangi sama Habib Soleh, yang perempuan diomongi, yang laki diomongi, sampai kemudian kembali mereka kembali dan diakad lagi sehingga nggak jadi bercerai. Ada juga yang bertengkar dengan orang tuanya sudah puluhan tahun, didatangi sama Habib Soleh, dan beliau menyatukan kembali. Dan itu sangat berulang-ulang cerita bahwasanya Habib Soleh menyatukan orang yang bertikai. Bahkan bukan hanya kelas orang awam ya, kelas pejabat-pejabat negara di masa itu, di masa Pak Harto pada waktu itu, banyak sekali pejabat-pejabat atau gubernur, bupati seperti yang datang kepada Habib Soleh karena adanya masalah yang mereka hadapi. Subhanallah, barokah daripada doa Al Habib Soleh, mereka pun bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau ini satu zaman ya, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nanti kita akan ceritakan juga manakibnya. Insyaallah kita usahakan setiap ada hal-hal kita live kita ceritakan. Dan yang terdekat ini nanti Al-Habib Abu Bakar As-Segaf kita akan ceritakan dan kita buatkan ringkasannya. Wabana masjidan fi Tanggul. Beliau juga bangun masjid di Tanggul ya. Beliau bangun masjid di Tanggul min kasbi yadih, dari hasil uangnya sendiri. Habib Soleh Tanggul membangun dari masjidnya dari hasil tangannya sendiri, yaitu kebanyakan dari hasil tangannya Habib Soleh, dari kantong beliau. Summa bana masjid akhar samahu Riyadhus Shalihin, juga bangun masjid yang diberi nama Masjid Riyadhus Shalihin, yang mana tanahnya diberikan hadiah oleh seseorang. Dikatakan Habib Soleh ini orangnya memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat qanaah dan zuhud. Memiliki sifat qanaah dan zuhud. Terhadap dunia itu enggak begitu menoleh. Sampai yang pernah kita dengar ya cerita tentang Habib Soleh, beliau ini pernah mau dikasih mobil gitu. Yang pernah kita dengar, mau dikasih mobil, bagus mobilnya zaman itu ya. Kemudian beliau mengatakan bahasanya dengan bahasa beliau ini walaiti ya, dilahirkan di Hadramut kemudian pindah. Jadi bahasanya itu agak campuran dengan Indonesia. Di antaranya beliau ketika dikasih mobil itu beliau menolak dan mengatakan apa ini, nggak perlu. Aku kalau punya mobil aku harus nyiapkan garasi, nyiapkan sopir, nyiapkan ini. Anak kalau punya hajat, insya Allah Allah akan datangkan orang yang bisa bantu anak, seperti itu. Dan beliau mau dikasih mobil, beliau mengatakan bahwasanya kata beliau adalah ini adalah gembreng dicet gitu. Gembreng dicet. Apa bahasa Indonesianya gembreng itu? Gembreng itu kalau bahasa Jawanya itu kayak black atau seng dicet seperti itu. Artinya ini cuma besi yang dicet, seng yang dicet, ini mobil seperti itu. Ini para solihin hakada ya, melihat daripada dunia itu enggak begitu masuk ke hatinya. Mereka jadikan dunia itu lil hajah, untuk keperluan aja, seperti itu. Ketika dikasih mobil beliau mengatakan enggak mau dan mengatakan bahwasanya ada gembreng dicet. Gembreng yang dicet gitu ya. Dan beliau nggak ada kerjaan, beliau nih nggak ada kerjaan khusus buka toko atau apa. Di sini katakan bahasanya beliau nggak punya amal khusus. Sampai sebagian keluarganya dari paman-pamannya, dari keluarga dari paman-pamannya itu ngasih ke Habib Soleh ini sarung, suruh jual sarung. Dikasih tahu, beliau kan masih muda ketika ke Indonesia ya, umur 21 tadi. Beliau disuruh jual sarung untuk sedikit supaya megang uang. Wa yastafid min qimatiha.
atau iyal ammi sawaring wa ghairi dzalika likay yabi'aha wa yastafid min qimatiha. Keluar, beliau Habib Soleh jualan. Ini sarung, kamu jual biar kamu megang uang. Berangkat Habib Soleh. Berangkat, ketika berangkat ke desa-desa itu, selain diantaranya di situ diselipkan oleh beliau dakwah, silaturahmi dan yang lainnya. Dan bahkan sarung yang dibawa itu bukan tujuan inti, tapi tujuan intinya adalah silaturahmi dan berdakwah. Seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid yang ada di Berani di Keraksan. Dikatakan bahwasannya Al-Habib Saleh ketika orang datang mengatakan bahwasannya, apa ini Habib? Kalau ada sarung, anak jual sarung katanya. Kalau kata orang kampung itu dia nggak tahu Habib Saleh. Datang ke rumahnya orang nggak kenal seperti itu. Kadang disuruh mampir Habib, disuruh mampir cerita-cerita, bahwa apa itu Habib? Sarung, seperti itu. Kemudian sama orang ini dihutang. Katanya yaqulun lahu banu'ti qimatuha ba'dal usbu. Seminggu Beb ya, tak utang. Yaqulu lahum thayyib. Kemudian ya keras, insyaallah enggak apa-apa, seminggu. Jadi diutangkan. Ketika diutangkan sama Habib Soleh, terkadang Habib Soleh ini lupa, enggak ada kenal ya, enggak kenal. Jadi lagi ke sana Habib Soleh, siapa yang ngutang kemarin? Dan yang ngutang ini nggak mau datang. Sebagian nggak sama Habib Soleh. Habib Soleh nggak ingat, sampai kadang Habib Solehnya sendiri yang negur. Ngatakan bagal, kayaknya ente pernah afwan dia mau tanya, apa ente pernah ngutang sarung? Oh iya Habib, anak ngutang sarung. Iya ini Habib baru bayar seperti itu. Kadang sebagian mengatakan golonda Habib, anak bukan anak, seperti itu. Artinya menunjukkan Habib Soleh nggak begitu perhatian dengan syekh minad dunia ya. Bahkan ada yang kadang jujur, ada juga sebagian yang mereka ndak Habib, ngomong ndak itu kadang belum bayar, dan juga ada yang mengatakan memang jujur bukan saya, seperti itu. Artinya Habib Soleh terkadang nggak tahu ini orang yang ngambil dulu siapa, ini nggak tahu. Masya Allah. Sampai dikatakan bahwasannya wa yadhil faedah ma'a ra'sil mal. Akhirnya untungnya jualan sarung dan modalnya habis. Wa yu'atibunahu abna'u umumatihi. Walakin masih faedah minal itab. Sehingga sepupu-sepupunya Habib Soleh, keluarganya Habib Soleh itu marah sama Habib Soleh. Jangan gitu kalau jualan. Ente harus tahu orangnya, dicatat atau gimana. Ya apa, modalnya habis, untungnya nggak ada kok untungnya. Modalnya habis. Tapi Habib Soleh tetap setiap dikirimi barang, dititipi barang, tetap orang miskin mau ngutang dikasih utang, yang ngutang siapa nggak tahu Habib Soleh. Seperti itu, Masya Allah. Naam. La ilaha illallah. Sampai dikatakan juga beliau Habib Soleh ini karam ya, ahlil karam. Dikatakan bahwasanya beliau ke Jeddah. Kejadian ini di Jeddah pada tahun 1971. 1971 di Jeddah ada majelis seperti itu. Fadakhala rajulun wa ata'a masalih. Rabta minal rialat. Ada dikasih bungkusan isinya itu uang real Saudi. Isinya uang real Saudi. Fa'akhadaha al-'am wa wada'a tahta fakhidhil aiman. Jadi Habib Soleh di Jeddah pada tahun 1971, di situ ada orang datang langsung ngasih Habib Soleh kayak kresek. Kresek isinya uang, sama Habib Soleh ditaruh di paha sebelah kanan, dicepitkan gini. Beliau duduknya bersila, kemudian ditaruh di bawah kaki kanannya seperti itu. Kemudian
Wasafa sumagam ahadul muhtajin minal hadirin fil majlis wasafa al-habib fatanawala ma tayassar minha. Ada orang-orang miskin yang hadir itu salaman sama Habib Soleh, diambilkan dari dari bawahnya kakinya itu uangnya yang ditaruh diambil, langsung diambilkan disalamankan. Sehingga semua yang ada di majelis itu kebanyakan mereka salaman sama Habib Soleh. Kenapa? Dibagikan. Hatantaha sampai habis. Dibagikan uangnya itu sampai habis. Apa katakannya yang nulis ini, ketika aku punya kesempatan aku dekat, aku mengatakan ke Habib Soleh, ya Habib Soleh, anta tuqasimul fulus lil muhtaj wa ghairu muhtaj minal haula. Mereka antum kasih semua Habib, ada yang mampu, ada yang enggak mampu. Apa namanya? Mungkin kau di situ perlu Habib untuk keluargamu, saudara kamu dan yang lainnya Habib. Di daerah kamu yang kamu perlukan di Indonesia. Karena ini di Jeddah. Faqala kata Habib Soleh, hadhihi shadaqat fala haja lana biha. Sedekah ini aku enggak perlu. Insyaallah wallah bayu'tina wa iyyahum min fadli al-wasi' mahu min hadis sadaqah. Allah insyaallah Allah akan ganti aku dan orang-orang yang di belakangku, keluargaku, Allah akan berikan rezeki insyaallah dari rezeki yang lain. Habib Soleh menjawab seperti itu. Masyaallah, ini dari karamnya ya. Dari karamnya Al-Habib Soleh. Sampai pernah juga kita pernah dengar kita pernah dengar Habib Soleh di situ. Habib Soleh ini banyak ya yang datang ke Habib Soleh ngasih uang. Bahkan kita lihat sekarang rumahnya Habib Soleh itu kan nggak dibangun ya, nggak dibangun. Nggak dibangun. Sampai sekarang kan rumahnya Habib Soleh seperti itu, nggak dibangun. Nah, ada sebuah cerita menarik tentang kenapa rumahnya Habib Soleh sampai sekarang itu nggak dibangun-bangun sama pihak keluarga. Nah, yang Al-Faqir pernah baca daripada manaqib beliau dan kalam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, bahwasannya dulu ada orang kaya, punya hajat, datang ke Habib Saleh, punya kepentingan, kemudian digabulkan oleh Allah lewat Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Sehingga orang ini datang kepada Habib Saleh mengatakan, "Gal ya Habib, izinkan ana gembira dengan hajat ana, barokah doa antum Habib, izinkan saya untuk bangun rumah antum. Rumah antum kita akan buat baguskan Habib." Kata Habib Soleh apa? Kata Habib Soleh, enggak usah ente enggak usah bangun rumahnya ana ini. Ana takut kalau rumahnya ana ini diperbaiki, ana takut Rasulullah enggak datang lagi ke sini. Seperti itu. Ana takut Rasulullah enggak datang sini. Ya, mungkin Habib Soleh takut ya uang yang dibuat bangun rumahnya itu ada syekh minas subha, ada uang yang yang bagian dari subha, sehingga ditakutkan di situ Rasulullah enggak hadir ke tempatnya Habib Soleh. Masya Allah. Ada juga pernah diceritakan ada orang kaya. Habib Soleh ini orangnya biasa, nggak kaya, nggak apa, tapi subhanallah gabul haja. Apa yang diminta gabul haja. Saya pernah dulu ada santrinya Kiai Hasan Genggong. Pernah saya dulu ketemu. Namanya Kiai Abdul Aziz, ada di daerah Gunung. Santrinya Kiai Hasan Genggong yang ada di Probolinggo, namanya Kiai Abdul Aziz. Beliau itu mengatakan bahasanya kalau dalam bahasa Maduranya kalau dalam bahasa Maduranya mengatakan bahasanya mon menta ka Allah cak menta soki, menta teka hajat, kata Kiai Abdul Aziz itu. Kata Kiai Abdul Aziz, kalau mau minta sama Allah jangan minta kaya, tapi mintalah gabul hajat. Karena terkadang orang kaya itu belum tentu semua yang dihajatkan kabul. Tapi kalau orang yang kabul hajat ini lebih kaya daripada orang yang kaya. Dia nggak punya apa-apa, tapi apa yang dia inginkan dia kabulkan, seperti itu. Nah, sampai dikatakan di situ ada seseorang kaya datang ke Habib Soleh. Gal Habib, gal na'am. Gal ana ya Habib. Ana ini orang pelit Habib. Saya ini orang bakhil, orang pelit Habib, dan anak kepingin loman kayak antum. Anak kepingin majukan.
Ana kepingin loman kayak antum Habib. Saya kepingin kepingin loman supaya ana jadi orang yang baik Habib. Kemudian kata Habib Saleh, khalas. Ente mau belajar loman? Naam, khalas. Ente duduk di sebelahnya ana. Disuruh duduk di sebelahnya ana. Ente punya uang? Naam Habib, khalas. Atau ente ambil uang, ente bawa sini duduk. Karena Habib Saleh ini tamunya macam-macam. Tamunya Habib ini macam-macam ya. Ada yang ngeluh, anak saya sakit ini Habib. Kata Habib Saleh, ente gini, ana nanti kalau ngasih orang, ente ngasih. Ya, ana ngasih, ente ngasih. Oh naam Habib. Akhirnya datang Habib, anak sana sakit. Kalau bismillah fulan, diambilkan. Orang itu ngambil dari kreseknya atau dari dompetnya. Habib Saleh ngambil dari bawah sebagian riwayat sejadahnya atau tempat duduknya atau di pahanya itu di bawahnya tempat bersila diambilkan. Habib Saleh ngasih, ini ngasih. Datang lagi Habib, ini Habib anak saya operasi, ngasih. Habib istri saya mau hamil mau operasi. Habib sampai setengah hari orang ini ngomong kalau Habib Saleh kalau kenapa? Kalau sana nggak kuat Habib. Kalau kenapa? Habis uang anak kalau gini terus. Kata Habib Saleh. Disenyumi oleh Habib Saleh. Awas kata Habib Saleh ya, orang orang yang begitu karam dan orang yang begitu sangat pemurah sekali. Zahiran wa batinan. Naam. Masya Allah Habib Saleh. Nah, terus cerita tentang sholawat al-mansub, ya, cerita tentang sholawat mansub. Cerita tentang sholawat al-mansub. Beliau Habib Saleh Tanggul punya sholawat yang dinisbahkan kepada Al-Habib Saleh Tanggul, yaitu sholawatnya adalah sudah dibagikan tadi di Naam Golul Ma'ad. Itu bisa di-print, ditaruh atau dihafalkan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal gulub wa tantaliku biha usub wa talinu bihas su'ub wa ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu artinya sudah ada. Allahumma shalli ala Muhammadin taghfiru bihad dunub. Ya Allah, mudah-mudahan barakah salawat dan salat kepada Rasulullah, taghfiru bihad dunub, dengan salawat itu kau mengampuni semua dosaku. Wa tuslihu bihal gulub, dan juga kau tuslihu memperbaiki daripada hatiku yang kotor Ini fadilah dari arti daripada salawat ini ya. Wa tantaliqu bihal usub, dan mudah-mudahan ya Allah hilang al-usub bisa diartikan penyakit atau sesuatu yang enggak enak di dalam diri kita. Wa talinu biha su'ub, dan mempermudah semua perkara yang su'ub, yang sulit. Perkara yang sulit, kesulitan semuanya talin, menjadi lunak. Masalah punya perkara atau talin menjadi lin. Mudah, dipermudah, dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi washabi wa man ilaihi mansub, dan wa ala alihi, dan atas keluarga dan sahabatnya, wa man ilaihi, dan siapa saja ilaihi yang kepada Rasulullah SAW atau sahabat dan juga keluarga Nabi, mansub yang dinisbahkan ngambungnya nasab kepada mereka semua. Ini sholawatnya ya. Takfiru bihad dunub, diampuni dosa, tuslihu bihal qulub, memperbaiki hati, wa tantaliqu bihal usub, dan lenyap hilangnya semua daripada penyakit, dan watalinu bihas su'ub, dan menjadi mudah semua mara bahaya dan musibah yang ada dalam diri kita. Wala ali washabi wa man ilaihi mansub. Itu dibaca 11 kali atau 41 kali. Nah, apa ceritanya? Dari mana sih sholawat ini kok bisa mansubnya kepada Habib Saleh? Kok bisa mansubnya itu nisbahnya kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid? Nah, ini ceritanya. Dikatakan bahwasannya ketika beliau ada di Mekah. Jadi ketika beliau
ketika beliau ada di Mekah, mati lampunya, Wan. Lampu. Ketika beliau ada di Mekah, ada salah seorang yang hadir di majelis beliau. Faqala lahu wahid minal hadirin sa'ilan ma'a talabil ijazah fi sighati shalah alladhi ada orang yang datang kepada Habib Saleh di Mekah itu, di salah satu rumahnya seseorang bin Laden. Datang ke Habib, kita kepingin minta ijazah Habib. Minta ijazah tentang sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin takfiru biadunub. Minta ijazah itu, dan ceritanya Habib kok bisa antum dapat sholawat itu, bagaimana ceritanya Habib, seperti itu. Kemudian faqala radhiyallahu an hasalat jarimatul qatl fi Jawa fi mantiqa alladziina fiha. Dikatakan bahwasannya terjadi sebuah perkara, ada kasus gitu di daerah saya, ada sebuah kasus pembunuhan yang pembunuhnya itu dituduhkan kepada seorang miskin. Ada orang miskin, dia nggak punya kekuatan, difitnah dia ini yang bunuh. Jadi kayak sekarang ada kasus-kasus besar seperti itu, pembunuhnya dilimpahkan kepada seseorang yang mungkin lemah, nggak bisa ngelawan atau apa seperti itu. Sehingga ditentukan bahwasanya wahakamu alaihi bil i'dam, akan dibunuh. Yang ini akan di penjara, habis itu mau dibunuh, mau dimatikan. Ketika si orang ini aku lagi ngaji, sibuk mbak. Sekecil. Ketika ketika orang tersebut seperti itu, mengutus keluarganya untuk datang kepada Habib Saleh. Karena kalau dia dibunuh kesian, ini sudah orang miskin, punya anak, istrinya nanti jadi janda, dan juga keluarganya siapa yang ngurus. Maka salah satu muhibbinnya Habib Saleh, santrinya Habib Saleh, nunjukkan, "Gol fulan, inti kalau punya apa-apa, inti datang ke Habib Saleh. Inti masalah ini coba inti datang ke Habib Saleh." Datang ke Habib Saleh pagi. Ketika datang ke Habib Saleh, nangis dan maksa ke Habib Saleh, apa caranya supaya keluarganya, saudaranya ini jangan sampai dibunuh, dan doakan supaya cepat-cepat keluar Habib. Kata Nunugol, enggak Habib, harus Habib, doakan Habib, ini ini keluarga kita Habib. Kalau dia sampai mati Habib, mohon ke Habib Saleh. Kata Habib Saleh, fagulna lahum al-amr lillah thumma biyadil hukuma. Semua ini insyaallah Allah yang tentukan, dan ketentuan daripada pemerintahan nantinya, seperti itu. Golla Habib. Fabagau, dan mereka tetap maksa bil buka,
wan nasij. Nangis maksa ke Habib Soleh. Sampai kata Habib Soleh, wahad gahabit yadi wahad rijli walladhi yuqabbiluni wa kana Amr biyadi. Sampai ada yang megang tangannya Habib Soleh, ada yang nyium, ya Habib tolong Habib, semuanya dekat. Sampai kata Habib Soleh, kata Habib Soleh marah. Gal anni ghadabtu ghadban syadidan min tariqa wal uslub alladhi kanu yaf'alunaha ma'i summa anni faqadat wa'i wa rubama anni talaffat bi alfat wa utihim wa'ad bitafrid wa sahibum hilal ayyam al-gharibah. Kata Habib Soleh, ini orang maksa datang, tangannya Habib Soleh dipegang, diciumi, kakinya diciumi. Habib enggak, Habib. Sampai kata Habib Soleh ketika menceritakan ini, gol, sampai ana marah, sangat marah. Gol, jangan kayak gini, kata Habib Soleh. Marah pokoknya. Artinya caranya nggak pantas. Minta sampai tangannya diciumi, kakinya diciumi, dipegangi, dipeluk Habib Soleh. Habib Soleh yang diisi, nggak mau sampai marah Habib Soleh. Akhirnya nggak kuat Habib Soleh dengan keadaan seperti itu, kata Habib Soleh, sampai aku mengatakan sesuatu dan aku nggak ngasih janji kepada mereka. Kalas, ente pulang sudah, cukup ya, udah Habib, kalas, ente, suami ente yang di penjara, keluarga ente yang di penjara itu, insya Allah akan bebas cepat akan bebas cepat. Sudah sana. Akhirnya kalau Habib, makasih, bebas, iya sudah bebas, bentar lagi bebas, kata Habib Soleh. Kata Habib Soleh, aku mengucapkan kalimat dan memberikan janji kepada mereka bahwasanya di beberapa hari ini suami kamu akan bebas. Kemudian ketika Habib Soleh ini sudah selesai, sudah pulang, ada keluarganya Habib Soleh ngomong, Habib, antum tadi janjikan orang yang di penjara, baru masuk penjara itu, antum janjikan dia bebas loh, Beb. Janjikan dia bebas berapa hari lagi? Gola, ana enggak ngomong gitu masa? Gol, naam Habib. Antum ngomong gitu. Masa ana ngomong gitu? Gol, iya. Antum ngomong bahwasannya mereka akan Fagultu ana la mautim wa'dan, aku enggak ngasih janji. Galuli bal laqad au'attahum wala kharaju min hina ila ba'da an sami'u minkal wa'd bil bara'ah sahibum wa khuruji minas sijin. Enggak Habib, antum tadi ngomong bahkan mereka enggak keluar dari rumah antum kecuali setelah mereka itu senang dengan kabar bahwasanya berapa hari lagi mereka akan keluar dari penjara yang dan mereka sangat mutmain, tenang dan gembira. Fawagaat indi akbar musibah. Kata Habib Soleh, fawagaat indi akbar musibah. Ana, ya Allah, itu kata Habib Soleh, ana kepikiran. Ya Allah, ana ngomong gitu. Iya. Akhirnya Habib Soleh ini bingung dia. Kata Habib, apa yang buat bingung? Gara kharaja min hadzal kalimat sa'usbih kadzaban aw maghruran bi nafsi. Fattakhadhanil hirah. Kata Habib Soleh, ana sumpah kepikiran. Kenapa ya Allah? Betul ana ngomong gitu tadi. Habib Soleh enggak sadar ngomong ketika beliau ini diciumi kakinya, enggak suka. Ada orang meluk, nyiumi tangannya, kakinya. Kata Habib Soleh, maunya Habib Soleh biar cepat orang itu keluar. Enggak taunya si orang ini yakin sudah dengan Habib Soleh. Dan Habib Soleh mungkin ngomongnya keperucut atau bagaimana. Diingatkan sama keluarganya Habib Soleh bahwasanya Habib tadi janjikan gini. Kalau enggak, masa? Iya. Kata Habib Soleh, khalas. Maka berarti anak ini sudah dalam hatinya Habib Soleh, anak bisa dikatakan orang bohong ini nanti. Akhirnya Habib Soleh ini mengeluh kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah atas apa yang terjadi barusan, dan minta kepada Allah supaya
keluarganya yang tadi itu bisa dibebaskan supaya nggak dituduh Habib Soleh itu orang yang bohong, sudah janji nggak taunya nggak keluar dari penjara seperti itu. Akhirnya Habib Soleh ba'da sholatil isya aradatin num ka'adati walam yahna li faqafautu qalilan fadhanantu annahu al-fajr faqumtu musri'an wa tawada'tu madhabtu ila al-masjid fawajadtu muqaffal. Ketika ketika itu malam itu nggak bisa tidur Habib Soleh, tidur sebentar bangun dikira sudah hampir subuh, Habib Soleh keluar siap-siap ke masjid, nggak taunya masjidnya masih tutup. Biasanya muadzinnya itu datang sebelum Habib Soleh. Ini Habib Soleh dulu datang, biasanya kan bersih-bersih masjid, nyalakan tarhim dan yang lainnya. Ini Habib Soleh datang dulu. Nah, tapi kata Habib Soleh, aku juga bawa miftah. Wa kana indi miftah. Fa fatahtul masjid wa nadhatu ila sa'a fa wajadtu waqtu adu tawil. Fa araftu anni istajaltu. Fa nawaitul i'tikaf. Masuk ke masjid dibuka sama Habib Soleh, enggak taunya ya Allah, masih lama ini subuh. Akhirnya Habib Soleh kelas, aku niat i'tikaf. Sehingga Habib Soleh masih nunggu masih lama, buka masjid, niat i'tikaf di masjid. Ketika Habib Soleh i'tikaf ada di masjid sampai fajar. Ini i'tikafnya sampai subuh. Nah, ketika beliau sholat tahajud, di situ Habib Soleh mendengar suara. Fi athna dzalika sami'tu sautan bis shalah ala sayyidina Muhammad ya'tini la adri min ayyi jiha fa bagaitu ansit hatta anni hafidtuhu wa huwa katali. Kata Habib Soleh, ketika aku sholat, aku dengar suara. Nggak tahu suara itu dari mana, nggak tahu, kata Habib Soleh. Yang penting ada suara, kemudian aku dengarkan. Didengarkan sama Habib Soleh, hatta ani hafidtuhu, sampai aku hafal suara itu. Yang dikeluarkan sholawat tadi itu aku hafal. Dan sholawat itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal gulub wa talinu bihas su'ub wa tantaliku bihal usub wa ala ali wa sahbi wa man ilaihi mansub. Wa ba'da sami'tu hadhihi sigha wa hiya shala ala sayyidina Muhammad hafidtuha wa ahsastu bituma'nina. Ketika aku habis dengarkan sholawat itu, aku hafal dan aku merasa tenang, hatiku merasa tenang. Fabagitu ukarriruha hatta sholatul fajr. Sehingga habis sholat tahajud itu, apa yang barusan dia dengar suara tersebut, dari sholawat tersebut dan dihafalkan, hatinya Habib Soleh kok tenang. Tadi gak enak, risau kepikiran, ya apa ini, berapa hari lagi anak janjikan orang. Habis dengar sholawat ini dan beliau baca, beliau merasa tenang. Nah, sehingga fabagitu ukarriruha, sehingga aku ulang-ulang sholawat tersebut sampai sholat subuh. Summa bagaitu ba'da sholati fajar ila sholati syuruk. Summa anni utu ilal bait wa ana ukarriruha wa ja'altuha min dimni auradi. Sampai sholat subuh pun aku terus ulang-ulang sholawat itu. Aku baca terus sampai sholat isyraq. Ketika sholat isyraq, anni utu ilal bait, aku kembali ke rumahku, wa ukarriruha wa ja'altuha min dimni auradi. Aku pulang ke rumah, di tengah jalan juga aku baca terus sholawat itu, dan aku jadikan sebagai kebiasaanku atau wirid, rutinitasku. Dzikir menjadi rutinitasku atau menjadi wiridku. Wa bi barakatiha farajallahu ala hadzal rajul. Nah, subhanallah, barokah sholawat tadi itu Allah mempermudah orang yang tadi aku janjikan itu, Allah berikan di situ kemudahan dan dibebaskan. Bahasanya bahkan lama alima anna hunaka rajul sayuqtal biduni dhanbil fasalim min nafsihi lil jihadil muhtassa wa i'tarafa bil jarimah thumma ba'da an atlaqus rajul muhtam bil mahkum alayhi bil i'dam jaa ila indi wa huwa wa ailatu zairina ila indi hadha bi fadlillah thumma barakatus shalah ala sayyidina Muhammad bi hadis siga alladhi manallahu lana wa innamal a'malu binniyat. Kemudian gak lama, subhanallah, ada orang yang ketemu, pembunuhnya itu ketemu, dan orang itu
dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumahnya Habib Soleh, bersyukur dan terima kasih. Beliau mengatakan bahasanya hadza bi fadlillah, ini daripada keagungan Allah, wa tumma bi barakatis shalah ala sayyidina Muhammad bi hadis sighah, dan juga ini adalah barokah daripada sholawat, bentuk sholawat yang aku dengar dan yang aku amalkan tadi itu, yaitu sholawat al-mansub tadi itu. Naam, dikatakan bahwasannya ini tergantung niatnya ya, tergantung niat. Wa kullu man qara'a li tafrijil ham aw li qada'il hajah yufarijullah hammahu wa tuqdi hajatu biidznillah. Dikatakan bahwasanya siapa orang yang membaca sholawat ini untuk memiliki hajat atau untuk mempermudah daripada menghilangkan kesumpekan atau masalah, insyaallah Allah akan kabulkan dengan izin Allah. Naam. Insyaallah. Dan juga ada juga cerita Habib Saleh tentang Habib Saleh pernah ngilang dari rumah sakit. Habib Saleh pernah ngilang dari rumah sakit. Dikatakan bahasanya dan ini Habib Saleh sendiri yang cerita bahwa ketika beliau fi ayyamil hajj, datang ke Habib Saleh mengatakan, ya Habib, nuridak tasma'na qissa ma jara laka fil mustashfa ba'da amaliyah jirahatil ain. Habib Saleh pernah operasi mata, mungkin ada ada sakit matanya atau apa gitu, mungkin nggak jelas atau apa, dioperasi, dibawa ke rumah sakit. Habib ceritakan cerita antum di rumah sakit. Kemudian Habib Saleh fatahayyal Habib anil jawab galilan. Habib agak bingung mau menceritakan. Karena beliau orang soleh itu ketika terjadi sesuatu karamah kepada sesuatu itu, ketika ditanyakan seseorang, mereka itu nggak mudah langsung jawab ya. Itu orang-orang soleh seperti itu. Kalau ada sesuatu yang berhubungan baik dengan mimpi Rasulullah atau yang lainnya, mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya saya mimpi Rasulullah. Jarang sekali kita mendengar ulama seperti itu. Yang kita lihat dari Habib Umar dan yang lainnya, pasti beliau menceritakan bahwasanya wahid ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, soalnya bingung karena ini ditanyakan tentang karomah yang terjadi kepada beliau. Summa bada yatakallam. Kemudian beliau mulai menceritakan. Kata Habib Saleh, wa kana indi nuzul fin nadari. Kata Habib Saleh, dulu aku pernah pandanganku ini mulai agak melemah. Agak kurang jelas. Wa qarru al-atiba amaliyah awalan lil wahida min al-uyun. Satu matanya itu mau dioperasi biar kelihatan jelas. Kemudian beliau pergi ke rumah sakit. Ketika pergi ke rumah sakit, di situ mau dioperasi, ditaruh di satu kamar, di situ ada yang jaga. Ada suster yang jaga. Di kamarnya Habib Saleh itu ada susternya yang jaga. Kemudian kata Habib Saleh, karena itu perempuan, kata Habib Saleh, ibgi kharijil babil ghurfah. Idza da'atul haja saufa adugul jaras. Kata si Habib Saleh, kelas, ente nggak usah jaga sini, wahai perawatnya, nggak usah jaga sini, tunggu di luar aja. Kalau ana ada perlu sesuatu, nanti aku pencet belnya, atau kalau sekarang mungkin aku telepon baru kamu ke sini. Wa bagiat kharijil bab al-ghurfah. Nah, ketika itu salah satu matanya Habib Saleh ini sudah diperban. Salah satu matanya Habib Saleh ini diperban. Ketika itu wala adri illa dakhalu alayya itsnain bi ayadihim
kasyafat wa ka'annahum ja'alu asy'atu fi aini fa asastu bil ghadab fa atabtu bim bi kalami syai' min al-arabiyya wa syai' min bi lugha Melayu, lugha ahli Jawa. Summa ghaba anni his wa lam adri illa wa ana fil gubbah. Kata Habib Saleh, enggak taunya di situ ada dua dokter atau perawatnya itu yang datang dua, bawa sesuatu itu mungkin mau diperiksa pakai apa seperti itu. Kata Habib Saleh, kemudian mungkin nggak enak atau apa, Habib Saleh itu kayak marah kepada itu. Beliau mengatakan sesuatu dengan bahasa Arab dan juga bahasa Jawa. Kemudian setelah itu Habib Saleh summa ghaba anil his, hilang rasa yang ada di Habib Saleh itu, hilang. Nggak taunya beliau illa wa ana fi gubba ahad solihin. Nggak taunya aku itu ada di salah satu gubahnya orang soleh. Jadi ketika beliau di dokter diperiksa seperti itu, ditaruhi alat di matanya atau apa seperti itu, Habib Saleh ngerasa kurang enak di situ sampai ngomong sesuatu. Ketika itu Habib Saleh kayak hilang kesadarannya. Ketika hilang kesadarannya, beliau bangun ngerasa ada di gubahnya orang soleh. Dan ini yang diriwayatkan, katanya al-amsaleh dzakar lana al-ismu walakin ana nasitul ismu. Lupa gubahnya Habib siapa itu, lupa. Summa qala amsaleh fatadzakartu wa qultu fi nafsi kaifa ataituhuna wa ana marqad fil mustashfa. Ketika Habib Saleh ada di gubahnya orang soleh, ngomong, loh kok bisa di sini ana? Bukannya ana tadi ini bukannya ana tadi di rumah sakit, terbaring di rumah sakit. Kata Habib Saleh seperti ini. Wa ini uratib faqultu fi nafsi ma'alai ila anni uratibul Fatihah lil Habib sahib hadhil gubbah. Enggak ada jalan melainkan aku ratib Fatihah, ngirim Fatihah kepada yang punya gubah ini. Di ratib Fatihah wa qara'tu suratul Fatihah tsumma bagaitu ufakir fil khuruj wal auda. Ketika sudah baca Fatihah, Habib Saleh, loh, ya apa aku ini kembali di mana aku ini? Ada di gubahnya salah satu makamnya habaib. Ketika beliau sudah baca Fatihah, subhanallah, beliau ada di gubahnya habaib yang lain. Jadi dari situ ngilang Habib Saleh, ada di tempat lain juga. Di gubahnya Habib lain juga. Dan yang meriwayat ini juga Habib Saleh menceritakan beberapa tempat yang beliau ketika habis baca Fatihah ngilang pindah ke tempat lain. Dan beliau mengatakan, Habib Saleh menyebutkan gubah Habib siapa, tapi aku lupa, kata yang meriwayatkan ini, siapa yang makam Habib siapa itu aku lupa. Summa qala amsaleh inni lam adri illa wa ana ala firasyi fil mustashfa. Setelah berapa kali ratib Fatihah pindah-pindah beberapa gubah, kemudian enggak taunya aku sudah berada di rumah sakit. Kemudian kata Habib Saleh, wa tawagga'tu fi nafsi annama jarali hiya ru'ya. Kata Habib Saleh, oh berarti aku barusan ini mimpi, kata Habib Saleh. Berarti aku barusan ini mimpi. Kenapa? Aku barusan ngerasa di sana, ngerasa di gubahnya Habib ini. Sekarang aku kok ada di rumah sakit. Oh berarti aku ini mimpi. Kata Habib Saleh, bahasanya beliau ini ngerasa ini mimpi. Kata walakin al-amr ghairu dzalik. Akan tetapi yang kejadian aku itu bukan mimpi, enggak taunya. Buktinya apa? Tagriban ba'da kulli asra daqaiq taftahul bab galin wal tulahidni. Dikatakan bahasanya, kata Habib Saleh, aku tahu bahasanya itu bukan mimpi. Bidan yang jaga di luar itu setiap berapa menit, 10 menit buka pintunya. Ada yang mau dibantu, Pak? Ditutup lagi. Ada yang mau dibantu, Pak? Seperti itu. Ketika yang jaga bidan, yang jaga di luar ini buka, setiap 10 menit dilihat. Nggak taunya di situ
si bidan ini walama asyrafat akhiran walam taroni.